Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amin amma ba'du. Baik, kita awali pengajian kita tentang Maqasidus Syariah dari kitab Madkhal ila Maqasidus Syariah karya Profesor Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Nah, ini guru besar ya di Jami'ah Muhammad Al-Khamis di Rabat. Nah, kemudian beliau juga dikenal sebagai ahli ya dalam bidang fikih dan dinobatkan sekarang itu sebagai ketua perhimpunan atau ketua kesatuan ulama Islam sedunia, kesatuan ulama Islam sedunia, menggantikan itu Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi kan dulu ditetapkan sebagai ketua itu tadi persatuan ulama sedunia yang pusatnya di Doha. Nah, 2018 beliau terpilih sebagai penggantinya dengan suara terbanyak ya, hampir aklamasi. Ini Syekh Ar-Raisuni. Ya, memang beliau dikenal ya pakar ya di bidang Maqasidus Syariah. Di samping negara asalnya Maroko, itu juga dikenal sebagai pengembangan ya, pusat pengembangan Maqasidus Syariah sebagai satu bidang keilmuan. Nah, yang dulunya Maqasidus Syariah itu menginduk kepada usul fikih. Nah, terus dikritik oleh Ibnu Asyur kalau cara kerjanya Maqasid itu nginduk ke usul fikih itu cuma membahas teks-teks saja, jadi nggak berfungsi ya, fungsinya itu nggak ada. Terus yang kedua, mentok kalau sudah teksnya dipahami jadi pemahaman selesai, kayak menguap gitu saja. Nah, makanya perlu ada gebrakan ya dalam bidang ilmu usul fikih, gimana caranya masalah-masalah kontemporer yang banyak itu bisa diselesaikan dengan kaidah-kaidah usul fikih yang ada. Kalau menggunakan kaidah-kaidah lafziyah sudah enggak sudah bosen lah, udah ya segitu-gitu aja gitu. Kalau pakai kaidah-kaidah usuliyah yang lughawiyah, ini am, ini khas, mujmal, mubayyan, itu sudah biasa. Nah, artinya pola pikirnya jadi selalu dari teks, dari ayat, hadis, kemudian realitanya disuruh dipaksakan untuk mengikuti apa yang ada dalam teks. Sementara realitas yang ada itu kan berkembang begitu pesatnya dan bahkan seringkali nggak terwadahi oleh teks. Kalaupun dihubungkan kepada teks Al-Quran dan hadis itu menjadi terlalu jauh, terlalu memaksakan gitu loh, terlalu kayak cocokologi. Nah, ngubungi tentang revolusi industri, menghukumi tentang ya sekarang kasus-kasus yang sifatnya mendunia itu. Nah, itu kalau sekedar pakai mengandalkan teks saja itu menjadi ada kesan memaksakan tadi itu, pemaksaan untuk dicocok-cocokkan kepada teks itu tadi. Nah, sehingga ya menjadi tidak efektif ya, nggak bagus lah kesannya. Nah, maka Ibnu Asyur kemudian menawarkan itu tadi Maqasidus Syariah al-Islamiyah. Disitulah kemudian awal mula Maqasid itu menjadi satu cabang ilmu tersendiri. Nah, kalau sebelumnya kan dia masih masuk dalam pembahasan maslahah mursalah, ya, maslahah kayak gitu-gitu. Atau sebelumnya lagi jauh-jauh itu ya masih masuk kategori pembahasan tentang dalalatun nas ya, atau mentok lagi nanti dihubungkan dengan ta'lilul ahkam atau hikmatut tasyri', hikmah dari pensyariatan apa, baru sebatas itu. Tapi kalau kajiannya seperti itu, sekali lagi tadi jadinya itu kajian yang sifatnya kayak menebak-nebak, mengasumsikan. Kenapa disyaratkan puasa? Oh, kira-kira kayak gini nih hikmahnya. Oh, nah, akhirnya kan sifatnya asumsi. Kalau asumsi berarti nggak ilmiah. Kalau asumsi berarti tidak ilmiah. Betapapun itu masuk akal, gitu ya. Nah, makanya kemudian perlu dipikirkan bagaimana supaya itu menjadi sesuatu yang betul-betul ilmiah.
Nah, setelah dicari dari sekian banyak kaidah-kaidah yang ada, yang paling bisa mengakomodir berbagai macam permasalahan kontemporer yang nggak bisa diprediksi kemunculannya dan nggak bisa dibendung kehadirannya, perkembangannya itu, maka kemudian tertujulah pandangan Ibnu Ashur dan para ulama usul setelahnya kepada konsep maqasid itu tadi, konsep maslahah itu tadi, yang diambil dari para ulama-ulama terdahulu, ya, mulai dari Imam Al-Haramain, kemudian Imam Al-Ghazali, ya, Najmuddin At-Tufi, sampai ya sebelakangan nanti ada sejarahnya sendiri lah, nanti Anda bisa baca. Jadi kalau di sini sejarahnya memang nggak ditampilkan, ya, karena memang sengaja ya dibuat sesimpel mungkin, sekedar orang punya tasawur saja, ya, sekedar orang punya tasawur saja terhadap maqasid itu seperti apa. Namanya juga madkhal, ya, sebagai pengantar saja, ya, sebagai buku pengantar untuk masuk, ya, kepada ilmu maqasidus syariah. Nah, makanya diberi tasawur dulu, supaya nanti tergambar. Ibaratnya kalau nanti Anda mau masuk pesantren Darussunnah itu pasti kan dikasih gambaran dulu tuh, videonya kayak apa. Ada videonya, oh kayak gini, oh gerbangnya ini, oh dari UIN jalannya kayak gitu, kira-kira sekian meter, terus gerbangnya yang itu, terus di dalam gedungnya ada apa saja, aktivitasnya apa saja, mahasantrinya kayak gimana. Ada videonya, ada video apa itu namanya, ya, video profil lah, ya, company profile-nya. Nah, itu madkhal, pengantar untuk masuk, sekedar memberikan tasawur saja supaya nanti calon-calon mahasantrinya itu yakin, mantep menjatuhkan pilihan ke sini, kan udah ada gambaran, oh gedungnya kayak gini, oh pengajarannya kayak gini, oh sistem pembelajarannya bahasa Arab. Nah, dicuplik-cuplik saja, dicuplik-cuplik supaya kegambar secara utuh terlebih dahulu, kayak gitu gambarannya. Oke, saya mantep di situ. Nah, nanti setelah itu daftar masuk, baru tahu yang sebenarnya seperti apa. Setelah nanti tergambar ini, Anda masuk ke kitab-kitab yang lebih besar, yang lebih aplikatif, ya. Nah, makanya nanti bisa paham dengan mudah tentunya di situ. Nah, jadi di sini ini juga sudah langsung masuk kepada usul fikih yang dipisahkan dari maqasid yang dipisahkan dari usul fikih. Jadi tidak lagi bicara saat dia masih menjadi usul fikih, masih menjadi cabang ilmu, ya, kaidah saja dalam usul fikih, ya, belum menjadi ilmu sendiri, itu nggak dibahas di sini. Ya, oke, ya. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah, ya, baik untuk muallif, ya, pada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW, dan juga untuk guru-guru kita, dan juga untuk kedua orang tua kita, untuk kita semuanya. Ya, semoga kita dimudahkan dalam mempelajari buku ini dan mendapatkan ridhonya Allah, juga mendapatkan keberkahan serta kemanfaatan dari ilmu yang ditulis oleh muallif ini. Ala diniyah. Al-Fatihah. Oke, kita pakainya sorogan saja, jadi nanti muter, ya, kita giliran. Nah, ini saya awali dulu, ya. Mungkin kita bahas per paragraf, satu paragraf supaya nanti betul-betul bisa bisa terbaca harfan-harfan, ya, jumlatan-jumlatan, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun wa fiha mas'alatani. Nah, bagian pengantar di sini ada dua masalah, tentunya al-ula, yang pertama fi mustalahi maqasidus syariah, tentang istilah maqasidus syariah. Ya, penting sekali ketika kita mempelajari ilmu apapun, didahului dengan mengenal istilah-istilahnya supaya tergambar. Jadi nanti istilah-istilah itu kalau kita sudah kuasai, ada berapa istilah yang ada di situ, masing-masing istilah itu apa saja, itu ke depan masuk ke ilmunya enak. Nah, banyak di antara kita yang kesulitan mempelajari ilmu karena lompat, tidak mempelajari istilah-istilahnya dulu. Makanya kalau kita belajar ilmu hadis, diajari mustalah hadis dulu, supaya kenal dulu istilahnya sampai utuh. Nah, baru nanti ketika masuk ilmunya betulan, kita sudah nggak bingung ketika ketemu istilah-istilah yang ada di dalam situ.
apa arti sikoh. Ketika membaca ilmu jarh wa ta'dil, kita sudah nggak boleh lagi nanya apa itu sikoh, nggak paham apa itu arti sikoh, nggak boleh lagi bertanya kayak begitu. Ya, sudah, kalau sudah masuk ke ilmu rijal hadis, masuk ke ilmu jarh wa ta'dil, kok masih tanya apa itu sikoh, dijamin nggak bakal bagus hasilnya. Bisa sih, tapi nggak bagus, nggak tuntas, nggak bisa maksimal. Beda kalau sebelumnya sudah dikuasai. Nah, ini yang belajar di ilmu kedokteran juga begitu. Kawan-kawan di kedokteran manapun, cara belajarnya itu pertama istilah-istilah dulu. Dia pelajari itu istilah-istilahnya apa saja. Nah, jadi nanti ketika mereka masuk ke ilmu kedokterannya, maka mereka tinggal ngomong, sudah nggak pakai penjelasan apa-apa, sehingga bisa langsung menyebut istilah ini semuanya paham. Nah, jadi istilah-istilah ini salah satunya nanti dalam rangka membuat semuanya itu sepakat dengan satu konsep, ya, satu konsep sepakat, jadi nggak ada yang kesulitan terkait memahami suatu konsep. Terus kemudian yang kedua, pembahasan itu menjadi bisa dibuat seringkas mungkin, ijaz, tidak perlu itnab. Kalau nggak tahu istilahnya nanti akan itnab, setiap istilah itu menjadi panjang lebar sehingga sulit untuk dipahami. Nah, yang kedua, hajatuna ila maqasidis syariah, urgensinya. Kenapa kita perlu maqasidus syariah? Nah, ini supaya tergambar lebih dahulu, ya, sebelum kita masuk ke maqasidus syariah lebih dalam. Nah, kita harus tahu dulu apa pentingnya maqasid itu buat kita, ya, khususnya sebagai pelajar. Oke. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi mustalahi maqasidis syariah, tentang mustalah atau istilah maqasidus syariah itu sendiri. Al-maqsudu. Nah, istilahnya yang pertama, maqasid itu punya makna maksud, isim maf'ul berarti ya. Awil maqsid. Kalau maqsid berarti isim makan. Nah, itu umumnya kalau orang-orang Timur Tengah membacanya maqsid. Meskipun dibaca maksud bisa. Maksud itu nanti jadinya masdar mim. Artinya sama saja. Kalau maksud itu isim makan, berarti tempatnya yang dituju. Kamu mau kemana? Saya mau ke Darussunnah. Berarti Darussunnah itu maksud. Kalau dibaca maksud, berarti kita sedang menuju ke suatu tempat. Nah, arah yang kita arah menuju Darussunnah itu namanya maksud. Jadi kalau maksud tadi tempatnya, berarti kalau maksud itu yang dimaksud nanti sudah memastikan kita itu. Apa maqasidnya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah, oh berarti kita sudah memastikan ini loh, maksudnya Tuhan itu ini. Itu kalau maksud. Tapi kalau kita maksud, itu kita masih bisa berasumsi. Ya, nggak memastikan langsung kok. Kira-kira ini lah. Nah, karena kita kan nggak bisa menangkap pesan maksudnya Tuhan, kan nggak bisa tangkap pasti kan. Apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah terhadap kita itu apa? Kenapa kita disuruh sholat? Kenapa disuruh puasa Ramadan? Kita kan nggak tahu. Ya, memang ada la'allakum tattaqun, ya, supaya kita bertakwa. Tapi kemudian kalau sudah bertakwa terus ngapain? Nah, itu. Ya supaya masuk surga. Kalau sudah masuk surga terus ngapain? Nah gitu. Ujung-ujungnya kan gitu terus pertanyaannya. Nah makanya kemudian dibaca maksud itu berarti kita sudah menentukan la'allakum tattaqun, itulah tujuan puasanya. Nah, tapi masalahnya itu nggak memuaskan banyak orang juga. Nah, kalau la'allakum tattaqun berarti kan ada banyak cara untuk bertakwa selain dengan puasa. Kalau gitu saya nggak ambil puasa saja, saya ambil cara lain. Ya, dengan bertakwa dengan berzikir misalnya kan bisa juga. Ya, makanya dibaca maksud juga bisa. Umumnya memang orang sana membacanya maksud. Dibaca maksud juga bisa sebagai masdar mim dari itu. Kalau dibaca maksud masdar mim berarti artinya adalah wijhah. Ya, wijhah, yani kullu makan istiqbal tahu, setiap tempat yang kamu tuju itu namanya maksud. Jadi arah ke tempat yang kita tuju itu maksud. Nah, kalau maksud dari tempatnya, tujuannya, isim makan, berarti tujuan itu, ghayahnya, itu maksud. Jamaknya maqasid, dua-duanya maksud maupun maksud, masdar mim maupun isim makan, jamaknya sama-sama maqasid. Nah, berarti kalau gitu maqasidus syariah, maqsidus syariah berarti apa?
tempat yang dituju oleh syariat. Artinya apa? Titik yang dituju oleh syariat itu apa? Titik tujuannya syariat itu apa? Nah, ini apa namanya? Ada perintah wa aqimus shalah. Apakah tujuannya itu supaya kita sholat atau tujuannya itu dibalik itu? Kalau secara sepintas yang mudabadir, yang pertama terlintas di benak kita itu kan wa aqimus shalah, supaya kita sholat, supaya kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti kan bulat lagi gitu ya. Tujuannya apa? Supaya kita beribadah. Nah, terus kalau kita ibadah tujuannya apa? Tujuannya apa? Kan gitu. Nah, makanya kalau sudah dipastikan maksud tujuannya, berarti titik tujuannya itu supaya kita ngapain itu tadi. Oh, ada yang memastikan tujuannya itu supaya kita selamat di dunia akhirat, misalnya gitu. Supaya kita supaya itu. Nah, itu berarti kita sudah memastikan itu. Ini loh titik tujuannya, poinnya itu di sini. Nah, oke. Kalau maksud berarti tadi arah-arahnya. Oke ya. Wa huwa ma tata'allaqu, yaitu apa itu maksud atau maksud atau maksud tadi itu. Nah, kalau pakai maksud isim maf'ul. Nah, tapi kalau isim maksud isim maf'ul maksud jamaknya bukan maqasid tentunya. Jadi maksud di situ maknanya. Tapi kalau maksud atau maksud itu bentuk mufradnya. Tapi makna maksud ya maksud sama yang dituju. Yang dituju apa? Tujuannya. Nah, itu ghayah tadi itu tujuan. Huwa yaitu mata ta'allaqu bihi niyatuna. Sesuatu yang menjadi tujuan dari niat kita, sesuatu yang yang menjadi pegangan niat kita. Jadi niat kita itu mau mengarah kemana? Tata'allaq kemana? Bergantung kemana niat kita itu? Gantungnya kemana? Apakah niat kita itu kita gantungkan kepada Allah, atau niat kita gantungkan kepada selain Allah? Itu ghayah, itu maksud. Ya. Ilahi anta maksudi. Ya, engkau tujuanku. Berarti kita sedang menggantungkan niat hidup kita, niat zikir kita, niat apapun kita itu kita gantungkan kepada Allah. Ya, menggantung kayak gini. Nah, kita gantungkan gitu. Kita hubungkan, kita tujukan kemana ini? Endingnya ini tata'allaqu bihi. Nah, menggantungnya kemana? Kalau menggantungnya ke orang ya berarti tujuannya orang. Kalau menggantungnya supaya dilihat orang berarti tujuan kita ya orang gitu. Kalau menggantungnya itu kepada rezeki, kenapa kamu sholat? Supaya rezeki saya lancar. Berarti maksud kita, tujuan kita bukan Allah, tujuan kita digantungkan kepada rezeki. Gantungnya ke rezeki. Kalau rezekinya nggak ada, ya nggak ada gantungan apa-apa berarti. Salah kita berarti menghayal, gantungnya gantungan hayalan, ya nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita gantungkan kepada zat yang maha ada, kepada Allah ya pasti nyampe, pasti tergantung ya, bergantung ke sana. Niyatuna. Nah, maksud atau maksud itu ya itu tadi berarti titik yang menjadi gantungannya niat kita. Watat tajihu ilaihi iradatuna, dan menjadi arah tujuan tajihu ilaihi yang dituju ya, tajihu ilaihi yang dituju oleh kehendak kita. Kita itu maunya menuju ke apa sih? Nah, berarti kalau tajih itu maksud. Kalau ma tata'allaqu bihi itu maksud. Gitu. Jadi bisa aja dibaca dua-duanya. Ya, masdar mim sama isim makan. Indal qauli ya, ketika kita mengucapkan mengucapkan sesuatu, awil fi'li atau melakukan sesuatu. Nah, ini dispesifikkan di situ. Ini makna kebahasaan tentunya ya. Jadi ketika orang berbuat, berucap, ucapannya itu digantungkan kemana? Arahnya kemana? Oh, ini nyindirnya ke sana. Ngomongnya ke hadapan sini, tapi yang dimaksud orang sana, berarti maksudnya sana. Yang sini bisa tersinggung. Kenapa? Karena merasa itu diarahkan ke situ. Makanya nanti ada problem di situ. Dalam konsep maqasid itu ada problem. Itu maqasidnya siapa? Maqasidnya mukallaf atau maqasidnya syari gitu. Nanti akan ada problem itu. Fa'ala hadza wa 'ala hadza ya, atas dasar makna tersebut itu fa maqasidus syariah, maka yang dimaksud maqasidus syariah atau maqasidus syari' atau maksud ya,
tujuan-tujuannya syari' Allah ya. Karena kita syariat itu kan mati ya. Syariat itu kan nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat apa-apa itu kan syari'nya. Nah, jadi kalau disebut maqasidus syariah itu ya majas mursal jatuhnya ya. Yang dimaksud syari'nya tentunya. Ya. Maqasidus syari' hiya al-ma'ani, yaitu apa? Bentuknya itu dispesifikkan di sini berupa makna-makna. Jadi maqasidus syariah oleh Syekh Ar-Raisuni ya dispesifikkan itu harus berupa makna, wal ghayat atau ya di tujuan-tujuan itu, wal asar atau asar jejak-jejak ya jejak-jejak bersejarah itu, wan nata'ij atau ya produk-produk hasil apapun itu, hasilnya nanti itu apa gitu ya. Asar berarti itu nanti kan berkaitan dengan jejaknya, jadi bekasnya. Kalau kita melakukan ini nanti akan menghasilkan apa, bekasnya itu berupa apa. Jadi itu yang nanti menjadi alat ukurnya ya, satu tanda atau ya alat ukur bahwa itu maqasid itu berupa ini wujudnya maqasid itu nanti berupa hal-hal seperti ini. Allati yata'allaqu bihal khitab, yang menjadi tujuannya gantungannya khitab asyari ya, pesan-pesan syariat itu ya, wa taklifus syar'i, dan juga pembebanan syariat ya, pembebanan secara hukum. Wa yuridu minal mukallafin ya as-sa'ya wal wusula ilaiha, dan juga syari' di sini khitab ya, khitabnya itu menghendaki dari mukallaf ya, dari orang-orang dewasa kita itu as-sa'ya wal wusula ilaiha, supaya kita menuju ke sana dan sampai ke sana. Berjalan menuju ke sana, mengupayakan sampai ke sana, wal wusul, dan harapannya sampai ke sana. Jadi kalau kita disuruh sholat, maka tujuannya harus nyampe dan kita mengupayakan ke sana. As-sa'ya, kita dituntut oleh khitabnya, oleh syariat, oleh syari' supaya kita mengupayakan tujuan itu dan supaya kita nyampe. Nah itu adanya maqasid itu tujuannya ke situ. Dicetuskannya ilmu maqasid itu supaya kita itu tahu panduannya bagaimana supaya mencapai. Kalau sholat itu disebut misalnya apa tujuan syaratnya sholat? Supaya tanha anil fahsya'i wal munkar misalnya gitu. Oh berarti gimana caranya ya kita itu berjalan menuju ke tanha anil fahsya'i wal munkar dan supaya sampai itu gimana? Nah itu tujuan dari dicetuskannya ilmu maqasid. Oke, fas syariah lanjut. Oke, syariah itu menghendaki apa? Dari mukallaf ya, menginginkan mukallaf itu supaya apa? Ayaksidu ila maqasadat, untuk menuju apa yang dimaksud, yang dituju, yang diinginkan oleh syariat itu sendiri. Maqasadat hiya. Nah, masalahnya kan itu sulit kita itu memastikan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah itu apa. Masalahnya kan nggak semua dijelaskan. Kalau tadi kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun, ada ditulis la'allakum tattaqun, yang dikehendaki oleh Allah supaya kita bertakwa, berarti kita diperintahkan untuk an yaksidu ila maqasada asyari, supaya kita itu menjadi bertakwa. Maka kita harus mengupayakan diri bertakwa. Jangan cuma niat puasa nawaitu shauma ghadin selesai. Itu enggak maqasidi. Itu hanya sebatas kita menjalankan perintah saja, enggak sampai kepada substansi. Tapi yang sampai substansi itu apa? Niatkan awal-awal puasa kayak gini ini sudah berniat. Misalnya apa? Saya berniat untuk menyempurnakan keimanan. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Wali faraidika muadzin. Nah, itu kan bagian dari rincian tatakun itu ya. Nah, kita niat supaya menyempurnakan iman, menjadi pribadi yang bertakwa dengan puasa ini. Aniyak situ diniatkan, ditujukan memang untuk tadi itu apa yang memang dikehendaki oleh syariat ya. Kalau syariat menghendaki kita bertakwa, berarti kita niatnya harus niat bertakwa. Wa ayyas'au ila ma hadafat ya, dan kita harus berusaha betulan, enggak cuma niat saja, enggak cuma mengikrarkan, tapi harus berusaha betul-betul untuk
mencapai apa yang memang ditujukan. Wa tawakhat yang juga sama ditujukan juga. Oke, taharrat. Nah, tatallabat boleh. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, kalau dengan definisi ini ya, dengan gambaran seperti itu tadi, berarti kita saat ini sedang dihadapkan pada dua sumber maqasid. Ya. Satu, maqasid asy-syara' ya, syara' secara syariat secara dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain kita juga dihadapkan ada maqasidnya mukallaf. Nah, mukallaf punya pemahaman, syari' punya keinginan. Nah, itu berarti gimana itu nanti kalau kayak gitu? Mana yang benar? Nah, maqasid yang diketahui atau diinginkan oleh mukallaf itu bisa jadi berbeda-beda. Makanya ada yang tidak menyebutnya dengan istilah maqasid, hanya hikmah saja, hikmatut tasyri'. Kenapa beda-beda setiap orang memahaminya? Oh, ini enggak begitu tujuannya. Oh, tujuannya kayak gini. Ya, karena mereka merasakan hasil. Tadi maqasid itu bicaranya nataij, hasil. Nah, hikmah itu kan hasil. Setiap orang kan merasakan hasil berbeda. Sama-sama puasa dengan cara yang sama, bahkan berjamaah niatnya, makannya, bukanya, sahurnya juga berjamaah. Tapi hasilnya beda. Satu hasil yang cuma lapar, yang satu lagi hasilnya menjadi langsing, satu lagi hasilnya lain lagi. Nah, gitu, beda-beda toh. Nah, akhirnya apa? Natijahnya berbeda. Makanya terus menyimpulkan, oh, tujuan puasa itu biar sehat. Akhirnya pakai kaul atau hadis dhaif itu sumu tasihhu. Nah, terus kemudian tujuan puasa itu supaya kita hemat. Nah, karena dia hikmahnya bisa nabung banyak. Hikmah yang dia natijah yang dia terima itu, asar yang diterima itu. Nah, makanya ada berarti maksudnya apa itu gitu. Walakin kayak lanjutnya. Oke. Tapi meskipun tadi kita dihadapkan pada dua sumber maqasid yang berbeda, tetap saja sebenarnya intinya satu, titik temunya satu. Ittihadul masab. Masab itu tempat tuangannya itu satu. Jadi kalau ini dituang ke gelas, maksudnya itu berarti kan gelasnya. Tetap aja sebenarnya tempatnya satu, ujungnya itu satu, di gelas itu juga. Gitu ya. Maksudnya gimana ya? Jadi ini yang dikehendaki oleh kalau ini adalah air, kita punya kehendak. Ini pengen kita tuangkan ke sini. Air itu kan punya sifat, punya kehendak apa? Dia akan menempati ruang kosong. Kehendaknya air kan gitu ya. Nah, ketika kita tuangkan, kita punya kehendak, masukkan ke gelasnya. Akhirnya ketemu juga. Padahal keinginannya air itu menempati tempat yang lebih rendah, yang kosong. Kalau misalnya kita tuangkan di sini kan dia kemana-mana tuh, nggak sama dengan kehendak kita. Kehendak kita sih kita pengen netesin ini doang. Ini najis nih, saya tetesin sini. Saya pengennya kita sini, tapi ternyata belambang ke sana. Nah, air punya maksud, kita juga punya maksud. Nah, tapi intinya apa? Tetap aja intinya meskipun belambang kayak tadi itu, intinya tetap ngenain di sini toh. Masabnya sama, masabnya itu. Bihaitsu yajibu antusabba apa tadi maqasidul mukallaf haitu tusabba maqasidus syari'. Ya, tetap saja meskipun tadi ada problem terkait dengan dua sumber maqasid itu, pada prinsipnya ya tetap akan satu juga, mengenai hal yang sama juga gitu ya. Terus selanjutnya oke. Nah, dengan adanya hubungan tadi itu tarobut dan tadakhul, intinya maksudnya mukallaf itu ya maksudnya syari', sudah menjadi satu kesatuan. Ada apa istilah hukumnya, apa itu namanya,
ya kayak apa umum sama khusus gitu. Jadi apa tadakhul. Ya. Baina maqasidus syariah wa maqasidil mukallafin. Apa yang dikehendaki oleh mukallaf itu ya sebenarnya dikehendaki oleh syariat. Apa yang dikehendaki oleh syariat ya kayak tadi itu air turunnya ke situ ya memang kita menghendakinya ke arah situ. Bahwa nanti terus kemudian ada luberan kemana-mana, nah itu urusannya lain lagi. Fa inna awwala taksimin wada'al Imam Syatibi lil maqasid ya. Nah, dari situ ya kita bisa memahami apa yang dicetuskan oleh Imam Asy-Syatibi terkait dengan kategorisasi maqasid menjadi dua, yaitu maqasidus syari' dan maqasidul mukallaf. Oke, terus nah sekarang idza kana sinfus tsani berarti apa? Maqasidul mukallaf. Kalau maqasidul mukallaf itu ya nggak bisa berguna buat kita, nggak memberikan makna apa-apa buat kita ya. Dalam konteks ini, dalam konteks pengantar ini ya, maka cukuplah kita sekarang memahami apa itu maqasidus syari'. Nah, kenapa? Karena maqasidus syari' lam yakunu an tatahaqqaq illa abra maqasidil mukallaf. An tuhaqqaq illa abra maqasidil mukallaf. Karena maqasidus syari' itu nggak mungkin bisa terwujud kecuali melalui maqasidul mukallaf. Nah, kayak ini tadi ibaratnya ini punya kehendak sendiri, tapi ini nggak bisa tumpah kalau nggak kita miringkan, nggak kita tumpahkan. Maqasid mukallafnya harus ada. Artinya apa? Sudah menjadi sunnatullah antara kehendaknya Allah dengan kehendaknya manusia itu pasti ketemu, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Kalau nggak ketemu, nggak terjadi apa yang terjadi, gitu ya. Nahnu nurid wallahu yaf'alu ma yurid. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Akhirnya kan gitu. Itu kalau nggak cocok, maka yang menang pasti maqasidus syari'. Kalau nggak cocok. Tapi ketika terjadi sesuatu pasti cocok. Meskipun kita nggak berkehendak, saya tujuannya dulu itu nggak masuk Darussunnah, gitu. Tapi kok ya terus kemudian masuk itu gimana? Berarti ada yang cocok di situ antara maksud kita dengan maksudnya syari', maksudnya Allah, sehingga kita menjadi situ. Ada yang kita tuju dulu nggak cocok, ya emang nggak wujud karena emang nggak cocok dengan maksudnya Allah, maksudnya syari'. Nah makanya bisyarti antakuna tsaniyah muwafiqatan lil ula. Syaratnya adalah ya maksud mukallaf tadi itu sama dengan maksudnya syari', baru bisa terwujud, baru bisa menghasilkan natijah, baru bisa menghasilkan ma'ani, baru bisa menghasilkan asar, baru bisa menghasilkan apa tadi itu? Ghayat. Nah, kalau nggak cocok, maka nggak akan muncul natijah, nggak akan muncul namanya hikmah, nggak akan muncul namanya tadi itu ilat, namanya apa itu tujuan-tujuan itu nggak akan terjadi. Kalau tujuannya maksudnya berupa makna itu nggak akan bisa kita tangkap kalau akal kita nggak sama dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, fal nakif qalilan ma'ansin fil awal, karena itu kita cukup ya, mulai ya untuk belajar memahami ya bagian yang pertama saja, maqasidus syari' saja. Nanti otomatis kita akan paham apa itu maqasidul mukallaf nanti. Oke, maqasidus syari' sekarang. Oke, sekarang maqasidus syari' apa itu? Istilah yang umum ya, yang beredar al-mutadawilah. Kalau kita melihat merujuk kepada penggunaan yang beredar ya, penggunaan istilah maqasidus syari' yang beredar, atau kalau dalam bentuk
apa itu singularnya, bentuk mufradnya itu nggak pakai maqasidus syari' tapi maqsidus syari' atau maksudus syari'. Tiga kata ini, maqsidus syari', maksudus syari', maqasidus syari', umumnya itu dipakai untuk apa? Nah, dipakai untuk membedakan dipakai untuk menunjukkan tentang maqasidul khitab dan maqasidul ahkam. Jadi makna dari maqasidus syari' itu umumnya oleh para ulama disebut untuk menunjukkan maqasidul khitab dan maqasidul ahkam. Artinya apa? Sulit kita itu memastikan apa yang dikehendaki Allah, itu sulit. Hanya Rasulullah yang tahu. Tapi masalahnya kita juga nggak bisa nebak apa yang dikehendaki Rasulullah. Nah, makanya yang paling mungkin adalah maqasidul khitab. Apa sih sebenarnya dimau oleh khitab ini, apa? Pesannya itu apa? Nah, yang dikehendaki itu apa? Maqasidul ahkam yang kedua. Ya, hukum ini kenapa begini? Kenapa sholat itu wajib? Itu yang mungkin bisa kita tebak, yang mungkin bisa kita teliti itu. Tapi kita nggak bisa memastikan sebenarnya Allah itu maunya apa. Itu nggak bisa. Nah, makanya ketika disebut maqasidus syari', maknanya adalah maqasidul khitab dan maqasidul ahkam. Oke, terus oke. Yang pertama kita kaji dulu apa itu maqasidul khitab. Karena untuk bisa memahami maqasidus syari', ya, yang selanjutnya untuk bisa memahami apa itu maqasidus syariah, kita harus tahu dulu apa itu maqasidul khitab. Dalam konteks ini tab'an lisyak, kalau kita ngeliat susunannya ya, maqasid al-khitab, susunan maqasid dan khitab itu yang dimaksud apa? Yu'abbaru anha bimaksudin nas. Maksudnya adalah ya maksudun nas. Jadi susunan kata siyak yang berupa maqasid plus khitab idhofah itu maksudnya apa? Artinya ya maksudun nas. Apa yang dimaksud, yang dikehendaki, yang dituju oleh nas. Atau kalau berupa ayat berarti maksudul ayat, apa yang dikehendaki oleh ayat. Kalau hadis berarti maksudul hadis. Wa istamalu hadzal istilahu khassatan indama yatawaradu 'ala nasi syar'i maknayani. Ya. Secara khusus istilah maqasidul khitab ya, ketika ini berhubungan dengan nas syariat ya. Khitab itu kan sebenarnya nggak hanya syariat saja. Surat menyurat itu ada khitab di situ. Pesannya apa intinya itu dari surat menyurat itu? Undang-undang itu ada khitabnya. Tapi kalau ini nassus syar'i ya, maka maknanya ada dua. Maknanya nih. Ya, ketika disebut maqasidul khitab punya dua makna umumnya begitu. Yang pertama adalah makna yang tidak dikehendaki dan yang lain itulah makna yang dikehendaki. Nah, dan terkadang makna yang pertama terlintas al-mutabadir ilal faham, yang pertama terlintas di benak kita itu mutabadir, yaitu makna yang zahir. Kadang itu yang dimaksud. Makanya kayak tadi itu wa aqimis shalah. Berarti tujuannya apa sih? Ya sholat. Kenapa? Karena memang yang mutabadir di sini disuruh ngapain kamu? Disuruh sholat. Berarti tujuan kamu disuruh sholat. Sini sholat. Sini sholat. Tujuannya ke sini ngapain? Sholat. Berdasarkan makna yang mutabadir. Nah, meskipun sudah disebutkan kemari sholat. Padahal kenapa? Harusnya kan ada pertanyaan lagi. Kenapa kok kemari sholat? Kenapa nggak kemari makan bersama? Oh, kemari sholat. Oh, tujuannya adalah mungkin supaya yang bersangkutan ini yang ngajak saya misalnya supaya dapat pahala jamaah. Sini sholat bareng saya. Oh, pengennya dapat pahala berjamaah. Berarti maksudnya itu bukan sholatnya, tapi maksudnya adalah
dapat pahala 27 derajat. Nah, itu yang walakin bimazidin minat ta'ammul wa tadabbur, ya, setelah kita pikir-pikir lebih, ya, jauh lagi, wabil ihtikam ilal qara'in at-tafsirah al-musaidah, setelah kita rujuk, kita buktikan ihtikam, kita buktikan dengan qarinah-qarinah, ya, yang bisa mengungkap itu, kode-kode yang ada di situ yang bisa membuka maksudnya itu tadi, ya tabayyan annalin nasi maksudan wa ghairu ma yatabadar al-adhir. Oh, ternyata maksudnya tadi itu saya nggak cuma disuruh sholat, aslinya itu maksudnya adalah supaya sama-sama mendapatkan 27 derajat misalnya. Oh, itu maksudnya. Nah, makanya ketika ada perintah dari Rasulullah, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Nah, maka sahabat yang satu memahami mutabadir, pakai makna mutabadir. Loh, Rasulullah itu jelas tujuannya itu kita sholatnya di Bani Quraidah, karena bunyinya perintahnya begitu, sholat asarnya di Bani Quraidah saja. Berarti itu tujuannya. Tujuan kenapa kita dikirim ke sana jam segitu, supaya kita sholat asarnya memang di Bani Quraidah. Mau sampai sana maghrib, asarnya di sana saja, karena memang itu maksudnya, itu maksudnya, itu maksud yang zahir, yang mutabadir, yang terlintas di benak pertama. Tapi setelah dipikir lebih jauh oleh sebagian sahabat yang lain, la nusallihuna, nusallihuna walam yurid minna dzalik. Rasulullah nggak bermaksud seperti yang kamu bayangkan tadi itu. Rasulullah maksudnya itu supaya kita cepat nyampe. Ternyata kita nggak nyampe cepat, karena sudah kemagriban di sini, maka kita sholat asar di sini, jangan nunggu di Bani Quraidah. Nah, itu berarti yang kedua pakai maksud. Nah, kalau kayak gitu gimana? Fayuqalu hina idzin al maksudu kada au maksudun nasi kada. Berarti yang dimaksud dengan khitab, maksud nas itu adalah yang Rasulullah nggak begitu maksudnya, supaya kita cepat nyampe. Itulah maksudun nas. Kalau yang loh, Rasulullah tadi jelas kok ngomongnya itu supaya kita sholatnya di Bani Quraidah saja. Nah, yang kayak gitu itu bukan maksudun nas, tapi maksudul zahir. Tadi ya, maksud yang zahir tadi itu. Maksudul lafad. Nah, itu yang tadi itu maksudul lafad kayak gitu. Kalau ini maksudun nas itu yang setelah dipikir lebih jauh, bukan itu maksudnya. Maksudnya supaya kita cepat nyampe gitu. Oke, wabinaan Oke. Nah, dari situ ya, setelah kita mentaksid lil khitab syar'i, apa mentaksid itu? Menggali ya, menentukan maqasid dari khitab syar'i tadi itu, yatahaddat al hukmul maqsudu minhu. Maka bisa kita ketahui di situ, bisa kita pastikan, bisa kita tentukan hukum yang dimaksud itu apa. Nah, di sana tadi kan ada maqasidul khitab, ada maqasidul ahkam. Nah, ada maqasidul ahkam. Nah, setelah kita ketahui maqasidul khitabnya, baru kita bisa ketahui maqasidul ahkamnya. Jadi perintah Rasulullah la yusalliyanna ahadukumul asra ila bi Bani Quraidah, maksud khitabnya apa? Cepet nyampe. Jangan santai-santai. Gimana caranya nyampe sana sebelum maghrib? Maksud hakamnya berarti gimana? Sholat asarnya boleh aja di jalan, nggak harus di Bani Quraidah seperti maksud lafadznya, nggak harus seperti maksud lafadznya. Ya, bahasa simpelnya kontekstualis gitu ya, nggak tekstual. Nah, maksudul khitab itu yang pemahaman yang kontekstualnya. Oke, terus sebentar. Wa tatajalla majalatu tatbiqiyah. Nah, setelah kita temukan, kita bisa menentukan hukum yang dimaksud itu, baru di situ tampak jelas nanti gimana cara prakteknya. Oh, prakteknya sudah kita sholat di jalan. Nah, jelas akhirnya. Kama yusaidu dzalika ala talamusil illah allati bunya 'alaiha. Nah, akhirnya bisa kita pahami. Oh, ini sebabnya kita disuruh tadi dibunyinya itu sholatlah di Bani Quraidah. Nah, hikmahnya ternyata supaya cepat nyampe. Oke.
maqasida wa hikamin. Oke. Yang penting yang patut untuk kita waspadai, untuk kita ingat-ingat ya, ketika menggunakan istilah maqasidul khitab ini fi hadza siyak, susunan maqasidul khitab itu apa? Bahwa tafsiran nusus syar'iyyah yatajadzabuhu adatan ittijahani. Umumnya biasanya makna ya nas syar'iyyah itu selalu dihadapkan pada dua sisi, dua arah, dua kecenderungan ya, dua pola, dua kecenderungan. Yang pertama ittijahun yaqifu inda alfadhin nusus wa harfiyatiha. Pola pemahaman yang pertama adalah berhenti sampai kepada harfiahnya tekstualis tadi. Muktafian bima yu'ti dhairuha, sudah merasa cukup dengan apa yang ada di dhahirnya itu. Dan ini memang problem dalam memahami selalu begitu ya, terutama sekali ketika syari'nya itu hadir. Orang itu kayak nggak punya kesempatan, nggak punya kompetensi lagi untuk mikir lebih jauh. Nah, misalnya ya, yang saya alami sendiri misalnya, atau yang waktu masih dengan Pak Kiai, kita nggak bisa berpikir kontekstualis betapapun Pak Kiai mengajarkan dalam turuk fahmi shahihah itu pemahaman itu boleh dua, lafzi dan maknawi. Tapi ketika Pak Kiai sendiri mempunyai khitab, nggak boleh beliau memahami secara maknawi. Ambilkan kantong ya harus kantong, nggak boleh koran. Padahal koran juga bisa dipakai untuk bungkus sampah. Tapi maunya plastik ya harus plastik. Ya, berarti kan ya kayak gitu itu. Problemnya kayak gitu emang. Tetapi ketika sudah berpisah dengan sahibun nasnya itu, yang syari'nya, maka orang itu bisa punya kecenderungan bisa memahami dengan pola yang non tekstualis, dan itu legal. Rasulullah sendiri melegalkan. Contohnya tadi Bani Quraidah. Jadi bagi yang betul-betul hadir, seandainya Rasulullah hadir saat itu pasti nggak akan terjadi pemahaman yang kontekstualis, pasti tekstualis itu di hadapan Rasulullah. Makanya istri Nabi ketika ditanya siapa yang paling cepat nyusul, yang paling panjang tangannya, tekstualis semuanya, nggak ada yang punya pikiran kontekstualis itu memahami secara maknawi, nggak ada. Kenapa? Rasulullah hadir, masih di situ. Seandainya Rasulullah kirim surat doang, wah, yang paling cepat mati di antara kalian semua itu ada yang panjang tangannya. Rasulullah nggak hadir misalnya, itu mungkin akan berpikir bukan itu maksudnya, bukan itu gitu. Ada kesempatan untuk gitu. Itu nalurinya orang kayak gitu. Nah, begitu juga ini. Ketika kita di hadapan Al-Quran, di hadapan hadis, nggak ada orang yang murni kontekstualis, itu nggak ada. Sebagaimana nggak ada juga orang yang murni tekstualis. Nah, makanya disertasi saya itu saya tulis kayak gitu kan. Sulit kita itu, makanya kita nggak boleh menghina orang itu, kamu tekstualis, dia mazhabnya tekstualis. Loh, banyak kontekstualisnya mereka itu. Sebagaimana kita dalam banyak hal juga tekstualis. Nah, itu udah pasti itu. Ya, kenapa? Karena kita hadir di hadapan Al-Quran, di hadapan hadis. Beda kalau kita nggak hadir di hadapan Quran hadis. Anak filsafat itu mana pernah ngadepin Quran? Kira-kira gitu loh. Ngomong semaunya, kenapa? Dia nggak bodoh amat ayatnya ngomong apa gitu. Maka beda dengan anak tafsir hadis. Anak hadis, dia megang mushaf. Jadi kalau mau ngelantur dikit, ayat setelahnya ngomong gini, aduh nggak jadi, ngelantur lagi. Nah, coba yang berpikirnya murni filsafat gitu, mana mau dia mana betah itu nelaah huruf per huruf gitu.
Karena dia merasa punya kebebasan di sini. Artinya mushafnya nggak hadir. Nah, kita hadir di hadapan teks itu kayak gitu. Bagi orang yang setiap hari hadir di hadapan hadis, itu akan sulit untuk keluar dari tekstualisme, itu sulit. Kenapa? Karena dia mau berpikir yang liar sedikit, ketemu hadis setelahnya, aduh, melarang. Nah, gitu. Jadi nggak bisa. Ya. Watijah yatahari maqasidal khitab wa maramihi. Yang kedua, kecenderungannya memahami menggali maqasid khitab dan tujuan-tujuannya itu. Wa istanadu hadzal itijahu ila taslimil am bi kauni syariati dzata maqasid wa hikam mar'iyatin fi amati ahkamiha. Ya. Kemudian sumbernya kecenderungan ini, ya, itu diarahkan kemana, ya? Ila taslimil am, ya, bi kauni syariati dzata maqasid. Sumber kesimpulan kayak tadi itu dari mana? Ya, sekarang fenomenanya, kenyataannya umum seperti itu. Orang itu selalu memahami syariat itu dengan memiliki banyak maksud, banyak hikam, banyak tujuan-tujuan itu. Nah, fa ya'madu ashabul hadzal itija' indan nadhar fi ayyin nasin syar'iyyin ila istihdar tilkal maqasid al hikam wa hadza bi ainil i'tibar fi ta'di ma'anal maksud. Akhirnya kegiatan kita sebagai orang yang beristihad itu ya nanti mau nggak mau kita memilih kemana berdasarkan korinah-korinah yang ada, berdasarkan dengan ya penalaran-penalaran kita, pengalaman-pengalaman kita juga berpengaruh semuanya. Oke, lanjutnya. Oke. Yang kedua, tadi kan ada maqasidul khitab, sekarang yang kedua ada maqasidul ahkam. Kalau kita sudah tahu bisa menemukan maqasidul khitab ya dengan benar ala wajhi sahih, dengan cara yang benar, ya, dengan tetap memperhatikan, menjunjung tinggi muhtarimina qawaidal lughah, menjunjung tinggi kaidah-kaidah kebahasaan. Berarti untuk mengungkap maqasidul khitab nggak boleh lepas dari qawaid lughah. Nah, jadi nggak boleh kita tetap menafsirkan secara bebas semau kita. Oh, berarti maknanya kayak gitu loh, kan istilahnya gitu tadi, nggak bisa. Harus memperhatikan qawaidul lughah. Nah, ini yang saya kira banyak cendekiawan di kita itu lompat. Menjunjung tinggi maqasid tapi dia nggak paham bahasa Arab dan nggak mau pakai kaidah bahasanya. Maunya adalah logika murni, filsafat tadi itu. Nah, padahal adanya mabani, lafat itu mabna, adanya lafat mabna itu supaya maknanya tidak liar, makanya diwadahi dalam lafat. Kalamullah itu kan nggak ada hurufnya. Kemudian munazzal, nuzulul Quran itu apa? Nuzulul Quran itu ijadul huruf, ijadul lafat. Akhirnya muncul huruf. Allah sendiri yang memunculkan hurufnya, lafadznya, menjadi punya bina, menjadi punya lafadz. Nah, adanya lafadz ini supaya kalamnya tadi itu nggak liar. Karena kalau liar, wah, orang bisa memahami semaunya. Nggak ada orang salah. Dalam beragama nggak ada orang salah. Kenapa? Semuanya liar. Lakum dinukum wala dinus, terserah. Itu bebas sebebas-bebasnya, kan nggak ada gitu. Nah, jadi kenapa ada lakum dinukum waliyadin? Itu maknanya nggak bisa seliar-liarnya karena emang ada ayat sebelumnya, ada ayat setelahnya. Ada kata lakum, ada kata dinukum. Apa lakum, apa dinukum? Kenapa lakum nggak ada kata kerja sama sekali di situ? Kenapa jumlahnya ismiyah, terus kemudian ada apa? Bentuknya itu takhirul mubtada.
takdimul khobar misalnya gitu. Nah itu kan adanya qawaid itu dalam rangka menjaga supaya maksudnya itu bisa tertangkap dengan mudah dan nggak lepas, nggak liar. Maka ada mabni, ada mabani, ada bangunannya yang membatasi, yaitu berupa qawaidul lughah wa musallamatus syar'i, ya, wa ghairiha minal usus allati yajibu i'timaduha fi tafsirin nusus syar'iyyah. Artinya kembali tetap kepada kaidah-kaidah tafsir yang sudah disepakati oleh ahli-ahli ilmu syariah. Hina idzin nakunu qad arafna maqsad syari' fi khitabihi. Kalau sudah kita penuhi ya caranya tadi itu dengan mengandalkan ya, menjunjung tinggi kaidah-kaidah bahasa Arab dan juga dawabit syariah ya, aturan-aturan syariat tentang yang kita bahas itu, tapi yang kita bahas saat itulah kita bisa menangkap maqasidus syari', maksudus syar'i fi khitabihi, terkait dengan pesannya tadi itu. Wa arafnal muqtadas sahih lidzalikal khitab, kita juga tahu nanti itu apa sebenarnya yang dituntut oleh tuntutan yang benar ya menurut khitab itu. Ai mahwal matlub minna, apa sih yang sebenarnya dikehendaki dari kita? Di muqtadha dzalikal khitab ya. Kalau kita melakukan ini apa yang dikehendaki? Kalau kita melakukan salat apa sebenarnya yang dikehendaki? Walakin yabqa alaina wa nahnu nabahas al maqasid. Tapi kita tetap masih mencari-cari maksud-maksud yang lain ya. Tujuan akhirnya itu anak rifmahiyal ghayat, apa sih tujuan yang sebenarnya dimau oleh khitab itu sendiri, sampai sehingga tujuan itu nanti harus terwujud. Wa isalinas ilaih, dan tentang tadi itu kenapa harus nyampe ke sana, bagaimana caranya. Wa mahyal fawaid, apa faedah-faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita berhasil mewujudkan hukum itu. Oh, tadi hasilnya tenang. Nah, misalnya sholat hasilnya tenang. Oh, sholat hasilnya sukses. Sholat hasilnya apa? Hasilnya apa? Nah, gitu. Di ibaratin ukhra, ma hiya maqasidu dzalikat tasyri'. Tujuan dari pensyariatan ini, taklif ini tadi apa sebenarnya? Nah, ini contohnya kita lihat. Masalan. Masalan idza aqadna qawlan ta'ala qul min amwalihim sadaqatan. Amtanana al-qawlu illa zahiran nasi wa muqaddabatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasdiquhu li ayyakhudha min amwalin nasi qadran ma ghairu muqaddadin ala sabilit tasadduq. Oke. Nah, sekarang ada ayat. Ini maqasid dipakai untuk menafsirkan ya berarti ya. Khud min amwalihim shadaqatan. Setelah ketemu tafsirnya nanti kan bisa turun hukumnya, bisa ketemu hukumnya. Khud min amwalihim shadaqatan. Maksud zahirnya ya, maksud zahir apa itu? Mukhatabatun nabi, nabi yang diutus, kita nggak diperintah ya. Khud min amwalihim shadaqatan, ambillah oleh Muhammad ya dari harta mereka itu ya sedekah, ambillah, terimalah sedekah mereka, ambil. Berarti kita nggak boleh, kan yang diperintahkan kan cuma Nabi Muhammad. Nggak khudu misalnya, nggak ya ayyuhalladzina amanu khudu gitu, tapi khud Muhammad saja, Nabi Muhammad saja. Nah, bebannya kepada Nabi Muhammad. Bi an ya'khudha min amwalin nas qadran ma ghair muhaddad, enggak ditentukan berapa, pokoknya ambil ya sebagian atau semuanya ya, min amwalim, atau sebagian besar, sebagian kecil, yang penting ambil. Ala sabilit tasadduq ya, sebagai sedekah tadi itu. Nah, jadi maksud zahirnya kepada Nabi saja. Nah, kalau kayak gitu berarti ini ayat enggak berlaku. Kalau pakai maksud zahir, makanya berarti harus ada maksud yang lain, maksud syari'. Nggak cukup dengan maksudul lafadz, maka harus pakai maksud khitab. Maksud lafadznya udah benar, diartikan begitu benar kan? Benar. Rasul yang memang ditujukan untuk menerima sedekah wajib tasadduq, sabilit tasadduq tadi itu udah benar Rasulullah. Tetapi kalau kayak gitu nanti Al-Quran nggak berfungsi. Makanya berarti ada maksud lain di situ. Maksudnya apa? Nah, kita lihat. Hadza huwa zahirul alfaz. Hadza huwa zahirul alfaz. Aidan daqalna ila al-bahth an maqsadatika bi tabayyana lana annahu wajhun aidan ila umumil mukallafin. Wa ana wajibun bi sifatin khassatin ila walati umuril muslimin. Wa ana maqsadul awwali maqadiru muayyanatun min tilkal amwali iya allati tusamma nisban. Wa anna al-aqda minha yaqa'u wifqa syurutin wa quyudin. Minha anna al-qadra alladhi sayaqadu
مطلوبا على سبيل الوجود والإلزام وأن المقصود من أخذها هو دفع المستحق فيها الذي سماهم الله تعالى في آيات الذين سماهم الله تعالى في آيات أخرى فهذا هو مقصود الخطاب. Nah, yang tadi itu maksud zahirul lafadz, maksudul zahir, maksudul lafadz. Ya, ketika Nabi yang disuruh. Sekarang kita pindah ke mencari maksud khitabnya. Maka dari situ bisa tampak ya, karena tadi kalau cuma Nabi doang udah gak berlaku ayat ini. Berarti harus ada maksud khitabnya. Maksud khitabnya apa? Muwajjahun aidan ila umumil mukallafin. Nah, padahal zahirnya nggak bicara umumil mukallafin, hanya khut satu orang. Ya. Tapi kok umumil mukallafin? Biasanya kan kita pakai kaidah namanya ittiba. Apa yang diperintahkan kepada Rasulullah berarti itu diperintahkan kepada kita, kecuali kalau ada penjelasan bahwa itu khususiyah Rasulullah. Kaidahnya ittiba berarti kan. Nah, sekarang maqadir apa namanya tadi? Ila umumil mukallafin. Atau bisa juga muwajjahun itu ditujukan kepada secara khusus kepada wulatil umur. Berarti semacam kias gitu ya, semacam dikiaskan kepada hal ini Rasulullah sebagai waliul amr ya, sebagai pemimpin dulu diperintahkan untuk mengambil menerima sedekah. Nah, maka wulatul umur, pemerintah itu juga diperintahkan hal yang sama untuk mengambil sedekah dari warganya. Wa antal maksud bil amwal, sekarang min amwal. Amwal itu maksudnya apa? Maqadir muayyanah. Min tilka amwal yang disebut dengan satu nisab itu. Nah, kalau nggak satu nisab berarti nggak masuk min amwal. Berarti ini kan sama kayak apa ya? Ya aktivitasnya menafsirkan sebenarnya biasa gitu. Penafsiran biasa saja sebenarnya gitu. Artinya pakai kaidah usuliyah lugawiyah itu cukup sebenarnya. Karena emang untuk mengetahui maqasidul khitab itu tadi nggak boleh lepas dari maqasid qawaid lugawiyah, qawaid usuliyah lugawiyah. Makanya di sini nanti kalau baca yang ini masih belum kelihatan banget maqasid yang mustakil itu belum kelihatan. Tapi kalau baca ini nanti akan kelihatan maqasid sebagai satu metode berpikir atau sebagai ilmu yang mandiri. Nah, kalau baca ini masih usul fikih banget gitu. Meskipun di sini ini sudah menjadi ilmu sendiri, tetapi warnanya di sini ini masih warna yang usul fikih. Tapi kalau yang di sini warnanya itu udah kayak beda dengan usul fikih, udah mustakil, udah beda. Oke. Wa anal akhdha minha yaqa'u fi syurutin wa quyudin. Nah, kemudian bagaimana khut itu prakteknya gimana? Tahqiqnya itu tadi gimana? Ada syaratnya, ada aturan-aturan yang ditetapkan terkait dengan itu. Terus kemudian kadar yang diambil berapa, kepada siapa harus diserahkan, semuanya itu namanya maksudul khitab. Jadi semua yang ada di fikih itu pada prinsipnya maksudul khitab. Kenapa? Yang di fikih itu kan teknis praktisnya. Jadi natijah istihadnya para ulama itulah yang disebut maqasidus syari', maksudul khitab. Dalam arti maksudul khitab ya, maksud tadi maqasidus syariah, maksudnya maqasidus syari'. Arti maksudus syari' di situ adalah maksudul khitab. Nah, maksudul khitab itu apa? Maksudul khitab itu dia sudah yang dari fikih itu. Takrib, Fathul Qorib itu gimana cara toharoh. Fathul Qorib menjelaskan. Nah, Fathul Qorib itu namanya maksudul khitab. Gimana cara sholat subuh? Fathul Qorib bicara. Maka pembicaraan yang ada di Fathul Qorib itu namanya maksudul khitab. Dari kata wa aqimis sholah. Sholat apa? Sholat zuhur. Gimana caranya? Fathul Qorib bicara. Jadinya Fathul Qorib itulah maksudul khitab. Nah. Terus fasolatan itu maksudul khitab itu berarti. فلماذا يؤخذ من الناس قدر من أموالهم المملوكة لهم ملكا شرعيا ولماذا يدفع القدر المعقود إلى الغير وإلى أصناف مخصوصة بعينها وما هي الغايات المتواصلة
التشريع الجواب على هذه الأسئلة وغيرها من جنسها هو الذي يتضمن بيان مقاصد الأحكام بعد أن تبين مقاصد الخطاب وهذا المستوى من المقاصد أي مقاصد الأحكام بمعنى الفوائد والنتائج المتوافرة من وراء العمل بالأحكام الشرعية هو عادة ما يقصد المتحدثون عن مقاصد الشريعة. Oke, nah di sini nanti ini yang menjadi modal dikembangkan ke sini. Ya, tapi ini masih belum, masih dasar kan emang. Nanti pengembangannya di sini maqasidul ahkam. Yang kedua tadi ketika disebut maqasidus syariah ya, maknanya adalah maqasid syari'. Ketika disebut maqasid syari' pasti mengandung dua makna, dua kemungkinan makna. Satu bahkan tiga ya. Ada maqsadul lafadz, ada maqsadul khitab, ada maqsadul ahkam. Tapi maqsadul lafadz itu enggak menjadi maksud syariah, yang enggak ada ulama maqsadul syariah yang memaksudkan itu sebagai maqsadul syariah, maqsadul lafadz tadi itu. Yang ada ulama maqsadul syariah itu ketika bicara maqasid pasti kalau enggak maqasidul khitab ya maqasidul ahkam. Kalau maqasidul khitab tadi masih usul fikih banget. Pokoknya yang ada di kitab-kitab fikih produk jadi yang sepraktis siap pakai itu namanya maqasidul khitab. Nah, sekarang maqasidul ahkam. Kenapa fikihnya begitu? Kenapa kalau di takrib itu misalnya kalau menyucikan najis itu caranya kok begitu? Nah, maqasidul ahkam kenapanya itu? Kenapa begitu caranya? Kenapa tujuan ngapain? Kenapa harus dibersihkan dulu ainnya baru hukumnya? Padahal kan kalau sebagian ulama zahiriyah ketika ainnya sudah hilang sudah suci. Ini ada bekas apa gitu najis ya, kotoran sudah dibersihkan, hilang ainnya ya sudah, nggak usah dibilas-bilas lagi, udah suci gitu. Nah, kenapa kok begitu? Nah, kenapa? Itu maqasidul ahkam. Nah, makanya ya. Nah, sekarang maqasidul hadil ahkam wa bi sifatin khassatan ar-ruknainil asasiyaini fiha al-akhdhu wad daf'u. Nah, sekarang khususnya lagi ini yang maqasidul ahkam itu pasti hubungannya dengan fi'al, dengan af'al, bukan hubungannya dengan amwal, ya mal. Bukan dengan malnya, bukan dengan benda, tapi pasti dengan fi'al. Nah, makanya kalau tadi khud min amwalihim, kenapa kok amwal? Kenapa enggak min anfusihim? Enggak menanyakan itu. Yang ditanyakan adalah kenapa khud dan kenapa sedekatan itu ditunaikan kepada yang berhak, itu diberikan, disalurkan kepada yang berhak. Al-akhdhu wa daf'u. Falimada yu'khadhu minan nas qadrum min amwalil mamlukah lahum milkan syar'iyyan. Kenapa harus diambil satu kadar tertentu, ukuran tertentu? Dan kenapa harus dialihkan, diberikan kepada orang lain? Dan kenapa orang itu yang diberikan? Kenapa hanya asnaf samaniyah saja? Padahal mungkin ada yang lebih sengsara dari mereka gitu. Boleh jadi gitu ya, tapi nggak tahu siapa. Gitu. Wa ma hiyal ghayat al mutawakhah. Kalau gitu tujuan yang ingin dicapai dari fikih yang model kayak gitu tadi itu apa? Tujuan yang dicapai dari ijtihad syafi'iyah yang ada di takrib itu kenapa tujuannya itu? Kenapa kok nggak pakai cara malikiyah? Nah, itu masing-masing punya maqasidul ahkam. Nah, berarti kalau sudah maqasidul ahkam, hubungannya dengan siapa itu? Dengan mujtahid. Subjektivitas mujtahid. Nah, jadi makanya tadi kita bisa tahu maqasidus syariah itu ya intinya ya subjektivitasnya mujtahid juga sebenarnya. Ya, nanti ada rumusannya ya, ada rumusannya yang membuat gimana subjektivitas ini enggak liar gitu. Ada daruriyat, ada hajiat ya. Tuh lihat. Oke. Al-jawab ala hadhil as'ilah wa ghairiha min jinsiha huwa alladhi yatadammanu bayana maqasidil ahkam ba'da an tabayyana maqasidil khitab. Sekarang udah bisa membedakan apa itu maqasidul khitab, apa itu maqasidul ahkam. Nah, inilah nanti pintu masuk pertama untuk memahami maqasidus syariah. Nah, dari sini hadzal mustawinul maqasid ay maqasidul ahkam bimakna al-fawaid wan nataij al-mutawakhah min wara'il amal bil ahkami syar'iyyah. Huwa adatan ma yaqsidul mutahadditsuna an maqasidis syariah. Inilah yang umumnya dibicarakan oleh orang-orang yang ngomong tentang maqasidus syariah. Apa itu? Maqasidul ahkam.
maqasidul ahkam. Jadi kenapa rumusan hukumnya kok begitu? Berarti ini sudah spesifik pada mujtahid, tadi pendapatnya mujtahid dalam mazhab-mazhabnya. Nah, jadi nggak bicara maqasidul khitab. Karena kalau maqasidul khitab sudah selesai lah itu teknis, masalah teknis itu. Maqasidul khitab itu merumuskan teknisnya. Tapi kalau maqasidul ahkam, nah di sini ini di luar teknis tujuan gitu ya. Nah, makanya nanti hakim, nah itu yang sulit itu berpikir tentang maqasidul ahkam. Jangan sampai putusan saya, kalau memutuskan gampang. Ini saya putuskan salah atau benar, gampang, tinggal bilang Anda diputus bersalah, dihukum 10 tahun penjara. Mudah. Untuk maqasidul khitab. Cukup melihat qarinah, melihat bukti, melihat saksi yang ada keterangannya gini, oke 10 tahun. Tapi hakim harus mikir, dampaknya apa? Kalau 10 tahun kenapa? Gimana dengan yang lain? Gimana? Wah, itu banyak itu mikirnya. Itu yang sulit. Membuat kebijakan itu mudah. Makanya kan ada sekarang istilahnya itu test the water ya. Nah, model ini belum jadi kebijakan, tapi seolah-olah udah ditandatangani, terus dilempar ke publik, gimana responnya? Oh, respon menolak. Oke, dicabut, nggak jadi kebijakan. Karena tadi betapa sulitnya mewujudkan tahqiq maqasidul ahkam itu sulit. Kalau diputuskan ini corona ya, memutuskan untuk apakah santri semuanya harus balik atau tidak. Sebenarnya mutusinya gampang, tinggal bikin SK, tulis saja semuanya wajib kembali. Itu mudah maqasidul khitabnya. Maqasidul ahkamnya, wah berat. Nah, nanti gimana kalau kayak gini, Nah, itu banyak yang harus dipikirkan ketika maqasidul ahkam. Nah, yang dibicarakan ulama itu di situ. Jauh, mikirnya jauh ke sana. Yang sekarang dibicarakan di sini. Nah, makanya nanti ada yang maqasidul kalau ulama klasiknya pakai bahasa kuliat itu, kalau ulama-ulama kontemporer nanti ada bahasanya itu sudah hak asasi manusia, agak jauh gitu. Oke, wallahu a'lam bishawab, itu saya kira ya.